Technical Analysis 11 Januari 2023 di jam 14.00 saya merekam video ini dengan pause link berada di 1.2165. Saya rasa ini persis dengan kejadian kemarin teman-teman. Saat kita merekam di jam 2 siang pun kemarin berada di running price yang sama. Meskipun sempat tergelincir tapi kemudian kembali rebound. Pertanyaannya adalah apakah skenario akan tetap seperti itu? Kita lihat lebih dulu di grafik daily karena candlestick kembali ditutup dengan bearish. Dan sepertinya dengan tail yang cukup panjang di bawahnya, ini berarti mengindikasikan ada potensi untuk terjadinya reversal bearish atau at least mungkin correction. Kalau Anda lihat, inilah hanging man dengan level terendah kemarin 1.2108, berarti adalah level support yang harus dicermati in case terjadi penembusan ataupun penurunan. Tapi saya akan melihat juga dari sisi candle sebelumnya di tanggal 9 Januari yang berada di 1.2086. That's it. Jadi kemungkinan area support yang terdekat adalah 1.2108 dengan area 1.2086. Nah, sementara itu level resistennya akan berada di high kemarin, yaitu 1.2196. Kemudian juga dengan level candle sebelumnya, di tanggal 9 Januari, itulah 1.2208. Jadi, secara keseluruhan, sebetulnya kita masih berpotensi bergerak dalam zonasi sideways. Ya, saya rasa ini yang memungkinkan harus kita lihat sampai at least hari Jumat. Kenapa? Karena malam ini kita tidak dapatkan berita dari Amerika, juga tidak ada sore ini terkait dengan data dari Inggris. Otomatis yang akan Anda peroleh adalah pergerakan yang cenderung sideways. Jadi kita tandai di 1.2086 sampai tertingginya 1.2208. Itu pun dengan catatan diharapkan dia tidak berubah sebelum terjadinya pemicu yang lebih besar. Tapi apakah kemungkinan potensi dari koreksi ataupun pola penurunan ini bisa gagal? Sangat bisa. Terutama catatannya adalah terkait dengan high kemarin. Kalau ternyata hari ini berhasil ditutup naik atau lebih tinggi daripada high kemarin 1.2196, of course itu akan memudahkan untuk potensi bullish kembali. Tapi juga high 2 hari yang lalu di 1.2208 juga harus menjadi cerminan apakah mampu ditembus apa tidak. Jadi untuk sementara ini memang dia tetap di atas MA200, cukup jauh dari MA200, tapi kita juga harus mewaspadai kemungkinan potensi turun dari hanging man tersebut. Nah, sementara di grafik H4, dengan mudahnya areal yang harus kita tinjau adalah selama dia tidak bergerak naik lebih dari level 61.8%, maka otomatis yang dihadirkan adalah kembali tertekan turun. Itu berarti ada potensi kita akan mendapatkan peluang dari double top. Tapi kalaupun Anda lakukan sell, teman-teman, harap berhati-hati. Kalau Anda lakukan sell dengan asumsi adalah kemungkinan dia terjadi double top, ingat, kalau ternyata double top tersebut tidak confirm alias tidak tembus dari neckline, maka yang terjadi berikutnya adalah kemungkinan dia jadi rectangle. Dan itu sangat-sangat mudah untuk terjadinya rebound atau bahkan membuka diri untuk kenaikan. Ya, jadi selain dari itu, kalaupun misalkan kita asumsikan, balik lagi dengan kondisi potensi dari double top, maka sebaiknya begitu Anda lakukan sell di teritori 1.2200 ataupun 2240, maka level sebaiknya menggunakan stop loss. Stop loss-nya sebaiknya di atas dari area 61.8%. Ya, anggap saja Anda menambahkan sekitar 40-60 poin dari posisi 61.8%. Tapi kalau misalkan Anda ingin lakukan buy, maka potensi yang memungkinkan adalah Anda melirik level support sebelumnya. Nah, ternyata kemarin hanya mencapai level 1.2108. Ya, berarti kalau misalkan seperti ini, berarti Anda memiliki kesempatan untuk melakukan buy di kisaran 1.2100 sampai 1.2130. Ya, dengan catatan berarti kita mengharapkan terkait adanya bullish rectangle. Tentunya, stop loss juga tetap harus dipasang. Pasangnya berarti Anda harus pasang kurang lebih di bawah level 1.2108 tersebut. Ya, anggap saja Anda pantauannya adalah 2070 ini, dan sebaiknya yang ideal adalah gunakan stop loss di bawah area 1.2070. Jadi kalaupun kita tambahkan 30, mungkin kita anggap di sini stop loss yang paling memungkinkan adalah 1.2040 atau lebih rendahnya. Nah, itulah sebabnya kenapa skema untuk hari ini, kalaupun saya mengincar zona buy, maka saya anggap skenarionya itu mirip dengan apa yang terjadi kemarin. Jadi saya asumsikan buy di 1.2100 ataupun 21200, kemudian targetnya adalah 2180 atau maksimum 2240. Tapi lagi-lagi catatannya adalah memang ini skenario tetap sama dengan kemarin, sehingga saya pun tetap harus mengingatkan kepada Anda. Artinya, Anda tidak perlu menunggu TP kedua di 2240. Kalau ternyata dia sulit untuk tembus 2209. Berarti Anda bisa keluar di 2180 ataupun 2200 untuk mengantisipasi in case terjadi kegagalan dari kenaikan
pola tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dari sisi crude oil yang ternyata lagi-lagi tersentak ataupun tertahan lebih tepatnya, ya ini level yang terlalu sulit untuk melakukan tembusan. Jadi sebelumnya dia tertahan di bawah 76, lalu kemudian kemarin tertahan di bawah 75.90, walaupun sempat 75 ya, dan kali ini dia berada di 74-an. Nah, masalahnya adalah kalau kita asumsikan ini sebagai double top, maka dari RSI pun sangat menunjang. Kondisinya seperti itu. Artinya kita memang mengharapkan untuk hari ini akan terjadi penurunan. Sampai mana? Maksimumnya mungkin kita harapkan cukup di 72 saja. Karena kalau sampai dia jebol 72, yang akan mengancam adalah level 70 ini. Yang kita tidak inginkan. Karena di satu sisi kita mendapatkan pola yang sangat menjanjikan terkait dengan reopening China, aktivitas China, dan meningkatnya konsumsi di China. Artinya, kita tidak berharap nanti malam data dari EIA inventory untuk mengalami kenaikan stok ataupun inventory, supaya nantinya dia bisa kembali rebound. Dan itulah yang kita harapkan supaya nantinya muncul sebagai pola big double bottom di sisi H4. Dan kalau itu terjadi, begitu sudah terjadi penurunan, maka Anda bisa saja mengincar area buy mendekati 72.45. Misalkan saya lakukan di 73.00 atau mungkin 72.80. Tapi dengan catatan stop loss-nya harus berada kurang lebih di bawah 72.45. Ini untuk mengantisipasi in case masih terjadi penurunan sampai level 70. Ya, tentunya yang kemungkinan menjadi level supportive atau big support atau bahkan big demand mungkin akan berada di kisaran 70. Ini dengan catatan juga tetap harus menggunakan stop loss. Nah, oleh karena itu, untuk hari ini sebetulnya kami memberikan skenario untuk melakukan sell terlebih dulu di level 75.00 dan 75.20, lalu kemudian target maksimumnya adalah 73.00. Nah, sementara untuk saat ini, dia masih tetap tertahan, tertingginya adalah 74.77. Jadi, belum sentuh level sell kita. Tapi, kalau misalkan terdesak dan melihat potensi penurunan, maka perhatikan saja teritori yang kami sebutkan tadi. Kalaupun kita anggap ini lebih rendah, maka kemungkinan Anda bisa lakukan sell di kisaran 74.80-an, atau Anda tetap strike nunggu areal 75.00. Kemudian, yang terpenting lagi, kalau ternyata penurunan sudah mencakup atau sudah sentuh level 73.00, hati-hati. Meskipun ini masih ada jarak, kurang lebih sampai 72.45, kalau memang ternyata yang betul adalah dia terjadi double bottom di situ, maka sebaiknya Anda segera exit dari posisi sell Anda saat sudah sentuh level 73. Oke, kemudian kita lihat dari sisi gold, di mana grafiknya ternyata tidak terbentuk apa yang kita khawatirkan kemarin ya, terkait dengan pola descending triangle. Anda bisa lihat di sini, sama sekali dia tidak tembus, Itu terjadi sampai menjelang detik-detik pernyataan dari Powell. Pernyataan Powell sendiri itu sama sekali tidak menunjukkan yang dikhawatirkan pasar, yaitu terkait dengan pembahasan suku bunga, bahkan tidak ada kalimat ataupun statement yang kecenderungannya hawkish. Itulah sebabnya kenapa dia beralih untuk mengalami kenaikan. Nah, masalahnya, apakah dia akan terus mengalami kenaikan atau tidak? Kita punya kondisi di mana Fibonacci retracement harus ditembus. Artinya, kita masih tunggu konfirmasi sampai dia stay di atas. So far yang Anda lihat di sini, candle pertama dia sempat ditutup di atas, tapi candle kedua dia sempat kembali ke bawah. Tapi candle ketiga sekarang sedang berusaha. Nah, yang kita perlukan sebetulnya bukan seperti ini. Ini belum confirm terjadi penembusan. Yang kita butuhkan adalah saat terjadinya kenaikan, kemudian dia dilaporkan dengan kondisi stay ataupun tetap berada di atas 1881. Itu baru kita anggap sebagai kondisi trend ataupun penembusan. Kalau memang ternyata belum, maka kita harus menantikan sampai titik close price-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, karena memang juga kita menggunakan Fibonacci retracement yang sama, satu sisi kalau kita gunakan Fibonacci yang lama, maka yang kita dapatkan adalah ini. Ya, posisinya ini sedang atau sudah berada di atas 0%. Tapi yang terbaru, kita bisa menggunakan seperti demikian. Kita sesuaikan saja dengan gambar tadi pagi. Kurang lebih kita menantikan penembusan 81.30. Jadi FR 0%-nya masih seperti ini dan ini sedang diuji. Dan juga gambarannya adalah kita mengharapkan terkait dengan bullish rectangle. Artinya selama dia tidak tembus ke bawah, ya, berarti yang kita harapkan adalah bullish rectangle tersebut menunjukkan atau mendorong kenaikan sesuai dengan arah utamanya, sehingga nantinya kita harapkan kenaikan berlanjut. Nah, tapi hati-hati. Idealnya, kami mengharapkan adanya posisi buy itu adalah di kisaran level 1868, 1870. Namun, sampai saat ini,
area tersebut tidak tersentuh dan cenderung tertahan di 1871 sejak tadi pagi. Jadi sebetulnya ada opsi pilihan untuk melakukan zona buy seperti yang kami tuliskan di grafik H4 sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan akan terjadi kenaikan berdasarkan pola dari kemungkinan bullish rectangle, maka opsi pertama idealnya Anda melakukan buy di dekat area support, yaitu ditunjukkan dengan titik pertama ini, dan berarti stop loss-nya adalah di bawah support. Tapi opsi yang kedua adalah saat terjadi penembusan resisten. Saya gambarkan ternyata dengan titik 2 berarti ada di atas resisten, namun stop loss di tengah-tengah atau di bawah resisten. Ini fungsinya adalah untuk mengantisipasi false breakout, kemudian terjadi penurunan kembali. Oleh karena itu, pentingnya untuk melakukan stop loss. Tapi kalau misalkan Anda cukup agresif dan cukup tinggi ekuitas ataupun dana tahan Anda, sebetulnya Anda boleh melakukan buy di posisi kedua atau saat dia breakout, lalu kemudian stop loss-nya kurang lebih maksimal di garis A, artinya di bawah support yang ada. Tapi kalau memang ternyata terbatas, maka saran saya adalah melakukan buy saat breakout di titik 2, namun stop loss di bawah titik resisten, dan itu berarti kalau kita anggap resisten yang ada di 18.8 1.30, berarti Anda pasang stop loss-nya di bawah 18.81. Bisa saja 18.76 atau bahkan di bawahnya. Sementara, kalau kita anggap sebagai bullish rectangle-nya adalah supportnya di 1868 ataupun 1867, maka begitu Anda lakukan buy di area bawah atau mendekati support, Anda berarti stop loss-nya di bawah. Ya, ini mungkin saja di area 1862, 1860, tergantung dari space ataupun jarak stop loss Anda atau kekuatan ekuitas Anda. Nah, hal yang harus diperhatikan, beberapa kali kejadian adalah saat dia terjadi kegagalan dari pola bullish rectangle, dia mengalami penurunan dan itu ternyata juga langsung meluncur dengan sangat deras. Dan ini yang kita harus antisipasi. Artinya, sangat penting untuk menggunakan stop loss di bawah 1868, karena nantinya kalau memang ternyata itu ditembus, maka kita akan mengincar zona sell dengan catatan dia tidak kembali lagi di atas level 1868 ini. Ya, dan kemudian penurunan berikutnya diharapkan turun sampai 1853 atau bahkan 1846. Tapi kalau ternyata di 1846 dia gagal tembus, hati-hati ada potensi dia kembali rebound. Grafik daily menunjukkan bahwa kondisi dari shooting star yang sebelumnya itu masih tetap ada ancaman, sehingga kondisi closing price untuk hari ini tetap akan menjadi patokan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.